Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Linawati, dosen Universitas Mamulang Prodi D3 Akuntansi. Untuk mata kuliah Praktikum Perpajakan 2, pada pertemuan pertama ini saya akan bahas tentang pertama adalah tarif PPN, kemudian objek PPN, dan PPN BM. Untuk teori sudah didapatkan di mata kuliah Perpajakan 2, dan secara singkat saya akan bahas teori tentang PPN dan PPN BM di mata kuliah praktikum perpajakan ini. Untuk yang pertama adalah tarif PPN. Tarif PPN itu diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Tarif PPN itu ada dua, yaitu 10% dan 0%. Nah, untuk 10% berlaku atas penyerahan secara umum selain ekspor. Kalau 0% berlaku atas penyerahan ekspor. Kemudian, apa saja sih objek pemungutannya? Ini diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang PPN. Terdiri dari barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ini bisa dilihat di dalam slide-nya. Barang kena pajak itu terdiri dari barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud. Nah, ini dapat diperoleh dari penyerahan dalam negeri, kemudian kegiatan impor, kemudian kegiatan ekspor. Oke, selanjutnya, dasar pengenaan pajak PPN ini diatur di dalam pasal 8A Undang-Undang PPN. Ini ada 5. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual DPP-nya itu adalah harga jual atas BKP tidak termasuk PPN. Kemudian nilai ekspor, yaitu berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Kemudian nilai impor. Nilai impor ini dapat diperoleh dengan rumus CIF ditambah biaya dan pungutan kepabeanan. CIF itu sendiri adalah cost, insurance, dan freight. Untuk selanjutnya adalah penggantian. Penggantian ini hanya untuk jasa kena pajak. Penggantian sama halnya dengan harga jual, yaitu tidak termasuk PPN dan potongan harga. Selanjutnya adalah DPP nilai lain. DPP nilai lain diatur di dalam PMK nomor 121 garing PMK.03 dan DPP nilai lain diatur di dalam PMK nomor 121 garing PMK.03 tahun 2015. Ada beberapa DPP nilai lain. Yang pertama adalah untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, maka di sini DPP-nya harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor. Kalau istilah dalam akuntansinya ini sama dengan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Nah, kemudian untuk BKP yang semula tidak diperjualbelikan, contohnya perusahaan membeli kendaraan untuk operasional dan tidak berniat untuk diperjualbelikan. Kemudian suatu saat barang tersebut atau kendaraan tersebut akan dijual, maka DPP-nya yang dijadikan DPP-nya adalah harga pasar wajar. Untuk selanjutnya penyerahan barang dari pusat ke cabang atau dari cabang ke pusat atau antar cabang, maka DPP-nya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Selanjutnya, untuk penyerahan kepada pedagang perantara, DPP-nya adalah nilai kesepakatan dengan pembeli. Selanjutnya, untuk penyerahan melalui juru lelang, DPP-nya adalah harga lelang. Kemudian, ada juga untuk penyerahan film cerita. DPP-nya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Selanjutnya, untuk penyerahan produk hasil tembakau, DPP-nya adalah harga jual eceran. Dan untuk penyerahan jasa pengiriman paket, biro perjalanan, dan pariwisata, ini DPP-nya adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih. Nah,
Bagaimana sih perhitungan PPN? PPN secara singkat itu diperoleh dari tarif dikali DPP. Jadi di sini tarif yang tadi dijelaskan itu yang 0% dan 10% langsung dikali DPP yang sudah dijelaskan juga. Nah, contohnya PTA telah dikukuhkan PKP menyewakan kendaraan pada PTB senilai 180 juta belum termasuk PPN. Berapa PPN terutang? Nah, ini jika menemukan kasus seperti ini belum termasuk PPN, berarti harga 180 juta itu sudah merupakan DPP-nya. Maka PPN terhutang adalah 10% dikali 180 juta. PPN diperoleh 18 juta. Untuk contoh yang kedua, PTA telah dikukuhkan PKP, kemudian menyewakan kendaraan kepada PTB senilai 220 sudah termasuk PPN. Berapa PPN terhutang? Nah, di dalam angka 220 juta ini sudah termasuk PPN. Nah, untuk menghitung PPN-nya maka dicari dulu DPP-nya. Rumusnya adalah 100 per 110. Kenapa 100 per 110? Karena di sini mengandung tarif PPN 10%. Jadi, untuk mencari DPP-nya adalah 100 per 110 dikali 220 diperoleh 200 juta. Sehingga PPN terhutang adalah 10% dikali 200 juta senilai 20 juta. Oke, next. Nah, selanjutnya perhitungan PPN kasusnya adalah impor. Di sini PT Sukses mengimpor barang senilai 1000 US dollar. Nah, ini adalah cost-nya. Kemudian asuransinya senilai 1% dari cost. Kemudian ongkos angkutnya 2% juga dari cost. Dan biaya masuk yang dipungut adalah 10 juta. Biaya lainnya 1 juta. Nilai kurs yang berlaku saat itu adalah 14 juta per US dollar. Berapa PPN terhutang? Nah, kita ingat lagi bahwa rumus nilai impor itu adalah CIF ditambah biaya dan pungutan kepabeanan. C itu adalah cost, I itu adalah insurance, dan F itu adalah freight. Kita rinci ya. Cost-nya adalah 1000. Kemudian insurance-nya 1% dikali cost yaitu 10. Freight-nya adalah 20. Maka total CIF-nya adalah 1030 US dollar. Nah, CIF ini dikonversikan ke dalam rupiah dikalikan 14.000 sesuai yang ada di soal tadi. Diperoleh 14.420.000. Kemudian ditambah biaya masuk 10 juta dan ditambah biaya lainnya 1 juta sehingga total 25.420.000. Baru di sini ini adalah nilai impor. Baru di sini PPN-nya dapat diketahui adalah 10% dari 25.420 adalah 2.542.000. Oke, next. Contoh selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh PPN, menghitung PPN dari nilai lainnya. Saya berikan contoh satu, yaitu pemberian cuma-cuma. Contohnya, PT ABC memberikan barang kena pajak senilai 10 juta kepada pantai asuhan. Nilai tersebut telah termasuk keuntungan 25 juta. Jadi 10 juta itu adalah harga jualnya yang sudah termasuk keuntungan 25%. Nah, untuk menghitung PPN-nya maka harus dicari dulu DPP-nya. Yaitu 100 per 125 dikali 10 juta. Kenapa 100 per 125? Karena keuntungannya yang diambil adalah 25%. Kalau keuntungannya 30%, berarti 100 per 130. Nah, ini kembali lagi ke soal. DPP-nya adalah 100 per 130 dikali 10 juta, diperoleh 8 juta. Sehingga PPN-nya adalah 10% dikali 8 juta, dan diperoleh 800. Oke, next. Nah, tadi kita sudah bahas tentang PPN juga objeknya serta perhitungannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM itu mungkin teorinya sudah diperoleh di mata kuliah perpajakan 2. Ini secara singkat saya uraikan sedikit di praktikum ini. PPNBM adalah pajak penjualan barang mewah. Nah, ini
transaksi ini hanya digunakan terhadap BKP yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diproduksi di luar negeri. Cara menghitungnya adalah tarif PPNBM dikali DPP. Nah, DPP-nya ini sama dengan DPP yang sudah diuraikan di PPN tadi. Sama, jadi tarif DPP PPN itu sama dengan DPP-nya PPNBM. Kemudian tarifnya ini kita lihat di sini. Nah, tarif PPNBM itu diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, yaitu minimum 10% dan maksimum 200%. Namun, di sini untuk penggunaan tarifnya itu masing-masing telah diatur besarannya di dalam PMK. Yang pertama adalah PMK nomor 33 tahun 2017 yang mengatur tarif untuk kendaraan bermotor. Ini tarifnya ada 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 125. Jadi di dalam PMK ini diatur pengelompokan atau jenis kendaraan bermotor dan tarif-tarifnya. Kemudian di dalam PMK nomor 35 tahun 2017 dan nomor 86 tahun 2019, di sini tarifnya ada 4, yaitu 20%, 40%, 50%, dan 75%. Ini hanya untuk selain kendaraan bermotor. Contoh perhitungannya, contohnya yang pertama adalah apabila harga produksi mobil senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PT ABC senilai 40 juta, maka harga jualnya adalah 150 juta. Tarif PPNBM-nya 20%. Nah, di sini perhitungan PPNBM. Contohnya di sini ada perhitungan PPNBM. Contohnya seperti ini. Apabila harga produksi mobil senilai 110 juta, kemudian keuntungan yang diinginkan adalah 40 juta, maka harga jualnya adalah 150 juta. Nah, PPNBM atas mobil tersebut tarifnya adalah 20%. Nah, di sini DPP-nya itu sudah merupakan harga jual 150 juta. Maka PPNBM-nya langsung dikalikan tarif. Tarifnya 20%, kemudian DPP-nya adalah 150, sehingga diperoleh PPNBM-nya sebesar 30 juta. Nah, kemudian kasus yang keduanya adalah PT C mengimpor BKP tergolong mewah. Nah, DPP di sini adalah nilai impor senilai 200 juta. Maka PPNBM-nya itu langsung dikalikan tarif dikali nilai impor 200 juta itu senilai 60 juta. Kasus selanjutnya, Bapak Yusuf membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 840 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPNBM sebesar 40%. Berapa PPNBM atas pembelian barang tersebut? Nah, di sini dicari dulu DPP-nya, yaitu 100 per 110 dikali 840 sebesar 600 juta. Nah, kemudian PPNBM-nya adalah tarif dikali DPP, diperoleh 240. Nah, untuk kasus selanjutnya, PT ABC membeli kendaraan sebesar 260. Nah, 260 ini sudah termasuk PPN 10% dan PPNBM 20%. Cara mencari DPP-nya itu adalah 100 dibagi 110 ditambah 20. Jadi jangan salah menempatkan kurungnya ya. Jadi 100 dibagi 110 ditambah 20 dikalikan harga jual sebesar 260, sehingga diperoleh 200 juta. PPN-nya adalah 10% dikali 200 juta diperoleh 20 juta, dan PPNBM-nya 20% dikali 200 juta diperoleh 40 juta. Nah, sekian pemaparan dari saya untuk perhitungan PPN, kemudian PPNBM. Next, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita masih berbicara tentang pajak pertambahan nilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.